saya mungkin tidak bicara secara panjang lebar karena memang kesempatan langka. Terus Pak Muhibib ini kan beliau ini kan terus terang saya salut, sangat produktif sekali. Banyak tulisan-tulisan yang beliau tulis. Kutipannya aja saya lihat sudah sampai 2000 lebih ya saya lihat tuh di Google Scholar-nya. Cuman yang saya tunggu ini pengukuhan beliau ini kira-kira kapan ini? Saya kira-kira eh, mohon maaf siapa ini? Oke, Saud yani Taib. Saya berharap nanti Pak, mungkin kita doakan Pak Mubin mungkin dalam segera mungkin insya Allah akan pengukuhan kayaknya. Ini saya lihat karya-karyanya sudah banyak sekali dan Amin ya rabbal alamin. sudah yustahak. Nashkur ala hadzal yaum. Hari ini kita akan bahas tentang al-iqtisadul lughawi wa uslubul hadab al-Qur'ani, dirasah balaghiyah, uslubiyah, tadawuliyah, itu yang sangat kontemporer sekali temanya dan khususnya berkaitan dengan uslubul hazab ini, tinjauan balaghah dan juga stilistika. Saya tidak tahu tadawuliyah itu apa dalam konteks bahasa kita, mungkin Pak Mubin akan Pragmatik. pragmatik ya. Oke, terima kasih Mubin. Pragmatik. Sehingga banyak hal nanti yang kita sampaikan oleh beliau dan saya selaku ketua prodi Rais Qism Ta'lim Bil Lughah Al-Arabiyyah nurahhib bil hudur al-izza wa kadzalika nashkur li Dr. Muhbib ala hudurihi wa ala yani musyarakatihi fi ilqa al-bahth aw al-muhadara. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala kalimat tarhibihi min fadilati Dr. Faisal Mubarak. Wal'an sanastami ini al-bayan min fadilati Dr. Muhbib Abdul Wahab. يعني تحت الموضوع الاقتصاد اللغوي والأسلوب الهدف دراسة بلاغية تداولية. فالآن والوقت والمكان نفضل إليه فضيلة الدكتور. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Al-Karim Ad-Doktor Faisal Saif, Rais Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah li Marhalatil Magistir li Jami'ah Antasari Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banjarmasin, wa Fadila Al-Ustadz Ad-Doktor Fahmi Arif, wa ayyuhaz zumala al-asatidah, wa ayyuhat tullab wa talibat. Awaddu fi hadhihi al-fursah aw fi hadhil munasabah al-mubarakah an uwajjih syukri al-jazil ila Rais al-Qism alladhi qad tafaddala bi da'watan karimatan tayyibatan li intihaji hadhil fursah li ilqa aw taqdim qalil minal ulum al-arabiyyah wa khasatan ma yata'allaq bi al-balaghah, khasatan al-balaghah al-Qur'aniyah. Wa taban bima anna al-waqt mahdud fa awaddu an uqaddim an-niqat ar-ra'isah li maqalati tahta unwan al-iqtisad al-lughawi wa uslub al-hadaf al-Qur'ani dirasah balaghiyah uslubiyah tadawuliyah. Hadal mawdu' rubbama yu'addu kabiran wa wasi'an nitaq, walakin awaddu an uqaddim mukhtasaran au taqdiman mujazan li'annana fil haqiqah rubbama yani ba'd minna qad fahima al-murad au al-maqsud min al-iqtisad al-lughawi fi al-lughatin al-Indonesia nakul yani ekonomi bahasa. Wa kalimatul iqtisad tadullu ala annana labudda an nasta'mil al-lughah bisyaklin iqtisadi, yakni bi aqalli kalimatin wa alfadin wa bi awsa makna, yani
yakni anna al-iqtisad al-lughawi yadullu ala anna al-istimal al-lughawi la budda an yakuma ala asasin iqtisadi wal lugha al-arabiyyah tu'tabaru minal lughat allati takumu ala mabadi al-iqtisad al-lughawi. Bal qala ahad al-ulama yani Tamam Hasan inna min khasa'is al-lugha al-arabiyyah al-iqtisad. Wa hadha al-iqtisad sawfa yadhhar fi kathirin min al-madahir al-lughawiyyah min al-kalimat min alfadhiha wa tarakibiha wa asalibiha wa ma ashbaha dhalik wa sawfa uwaddih هذا الموضوع إن شاء الله بشكل دقيق وتفصيلي فيما بعد. أيها الإخوة ستكون محاضرتنا اليوم تدور حول هذه المحاور يعني أولا مفهوم الاقتصاد اللغوي ثم بعد ذلك مفهوم أسلوب الحذف الاقتصاد هذا من خصائص اللغة العربية بالإضافة إلى الخصائص الأخرى مثلا ما قاله Rusdi Ahmad Tu'aimah annal arabiyya lughatu istiqaq annal arabiyya lugha i'rab lugha siyaq lugha ghaniyah bi al-ibarat wa al-jumal wa hakadha thumma ba'da dhalika sawfa uwaddih madahir al-iqtisad al-balaghiyah wa aghrad al-hadaf thumma jawanib balaghiyah al-hadaf asrar al-hadaf al-balaghiyah wa tadawuliyah wa akhiran yani tafsir ba'di ayatil Qur'an fi daw balaghiyah wa tadawuliyatil iqtisad al-lughawi. Ala kulli hal anna mabhas al-iqtisad al-lughawi yu'tabaru mabhasan jadzaban wa rubama aidan yu'tabar minal ulum al-lughawiyah al-haditha nisbiyan. Limadha? Lianna fi az-zaman al-madhi rubama lam najid bishaklin tafsili mabhas yaduru haula al-iqtisad, ma'anna al-Quran nafsahu nuzila bisab'ati akhruf wa hadha min nakhiyati al-iqtisad al-lughawi anna al-ayat al-Qur'aniyah ja'at bi asalib iqtisadiyah ja'at bi kalimat wa ibarat iqtisadiyah jiddan walakin ma'naha wasi'ah amiqah wa syamilah sawfa nara fi ma ba'd. Ayyul ikhwah, nara anna kulla insan fi hayatihi al-yawmiyah yamilu ila kulli ma huwa sahal wa sari ghair mukallaf li juhdin aw li malin hatta tatasanna lahul haya fi aisar syaklin mumkin. Yani al-insan bi tabiatil hal yuridu daiman an takuna hayatuhu yani iqtisadiyah sahlah wa muyassarah. Wa hakada idza arada an yasta'mil al-insan lughatahu fi at-tawasul al-yawmi daiman yuhawil an yasta'mila al-lugha al-iqtisadiyah al-lugha al-qalila al-lugha al-qasira wa mukhtasara walakin al-ma'na yani yasil ila al-mukhatab yasil ila man yatakallam ma'ahu hada min tabiatina ahyanan masalan idza sa'alani ahad masalan hal sallaita fa'ajabtu na'am makna dzalika na'am sallaitu idzan la hajata ila masalan dzikri au tikrari kalima sallait bi ibaratin ukhra anna hadzal iqtisad fil haqiqah juz'un min hayatina al-yawmiyah bima fiha al-haya al-lughawiyyah wal Qur'an al-Karim kama syarahtu qabla qalil mali'un wa hafilun bi al-ibarat al-lughawiyah allati tadullu ala hadi ad-dawahir al-iqtisadiyah mahma yakun dhalika fa inna al-asrar wal ma'ani al-kamina wara'a hadhihi al-ibarat hadhihi al-ayat al-Qur'aniyah wasi'ah wa ghair mahduda takriban wa dhalika aidan tadullu ala masalan sidqi nubuwati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi lidzalika idza qara'na al-ayat al-Qur'aniyah sawfa nantabi bi anna fi anna al-ayat al-karimah hadhihi yani tadullu
tadullu ala ma'na wasi wa ala dalalah qawiyah wa ala burhan sati wa ala hujjah balighah wa ma asbaha dhalik. Taib, saufa astahdim fi hadhihi al-muhadarah al-lughataini al-arabiyyah wal indonesiyah liyakun al-maghza wal ma'na yani awil maqsud yani yasil ilaikum antum jami'an yani. Jadi saya ingin jelaskan dalam bahasa Indonesia dan ya sebagian nanti dalam bahasa Arab. Istilah iktisad lughawi atau ekonomi bahasa merupakan istilah yang relatif baru dan sudah mulai banyak dikaji di kalangan linguis barat ya. Sebetulnya linguis Arab itu dari awal sudah sangat concern atau punya perhatian terhadap ekonomi bahasa ini, hanya memang masih tumpang tindih pembahasannya di balaghah. Makanya kemudian judul saya tadi itu saya tambahkan dirasah balaghiyah uslubiyah tadawuliyah. Karena ekonomi bahasa ini punya 3 sentuhan ini, punya 3 irisan ini, irisan balaghahnya, irisan stilistiknya, dan irisan pragmatiknya. Dari segi penggunaan kata dan kalimat sesuai dengan konteks sosialnya itu dibahas dalam balaghah. Kemudian dari segi cara bagaimana Al-Quran itu atau bagaimana bahasa Arab itu menampilkan kosakatanya, strukturnya, kalimatnya, stylenya, gayanya itu dibahas dalam ilmu uslub atau al-uslubiyah. Lalu bagaimana bahasa itu dipakai dalam konteks sosial dan kulturalnya itu dikaji oleh pragmatik atau at-tadawuliyah. Jadi ketiganya ini sebetulnya kalau diramu atau diintegrasikan dan kemudian dikembangkan, maka nanti akan melahirkan, sayangnya ini belum dirumuskan, mudah-mudahan ke depan bisa dirumuskan, yaitu ilmu iktisad al-lughawi. Nah, silakan kawan-kawan S2 yang berkeinginan untuk membahas ini boleh difasilitasi dan diinspirasi oleh gagasan ini. Beberapa buku sudah mulai muncul, sudah mulai ada. Misalnya Al-Iqtisad Al-Lughawi karangan Fakhruddin Qobawah. Kemudian ada juga Al-Iqtisad Al-Lughawi yang ditulis oleh orang barat nih, Iqtisad Al-Ma'rifah Al-Lughah wa As-Saqafah, itu juga ada. Kemudian ada lagi yang baru Al-Iqtisad Al-Lughawi fi Dawi Al-Lisaniyat Al-Haditsah yang ditulis oleh Mansur Ali dan lain-lain. Ayyuhal ikhwah al-a'izza, esensi dari ekonomi bahasa itu adalah bagaimana menyampaikan pesan yang dalam, yang bisa mengena, yang efektif dengan menggunakan kalimat atau konstruk bahasa yang efisien atau yang sedikit. Atau dengan kata lain, bagaimana menggunakan kata yang sedikit tetapi maknanya luas dan sampai. Nah, esensinya adalah seperti itu. Nah, ekonomi bahasa ini, saya langsung ke versi Indonesianya ini. Ekonomi bahasa ini, terutama kalau saya perhatikan, itu termasuk bagian dari salah satu karakter bahasa Al-Quran. Al-Iqtisad Al-Lughawi, khosisah min khosaisi lughatil Al-Quran. Min khosais al-lughah Al-Quran. Mengapa? Karena bahasa Quran itu tidak seperti bahasa narasi manusia pada umumnya. Ini adalah bahasa, dalam tanda petik, bahasa langit yang memang harus dibaca secara utuh, menyeluruh, komprehensif dengan memperhatikan konteks sosialnya. Dengan memperhatikan kapan Al-Quran itu turun, kepada siapa ayat tertentu itu misalnya ditujukan, sehingga kita menjadi paham. Selain daripada itu, nanti akan saya tunjukkan bahwa ekonomi bahasa Quran itu ternyata tidak hanya pada level al-mabna yang kita sebut, yang kita sering ungkapkan dengan konstruk. Konstruk itu bisa kata, frasa, kata, alenia, dan wacana, tapi juga pada musiqo atau pada al-iqa, iqa'ul ayah, musiqo al-ayat. Ternyata beberapa ayat di dalam Quran itu mengandung pesan ekonomi bahasa ketika harus menyesuaikan atau ketika harus disesuaikan dengan ritme ayat satu dengan yang lain.
Sebagai contoh misalnya di surat Toha, itu kan ada ayat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman apa? Liman Halo? yakhsha. Liman yakhsha. Toha ma anzalna alaikal Alaikal qur'ana Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Itu sebetulnya kalau dilihat dari segi bahasanya, itu asalnya adalah ulia, bentuk mu'annas dari a'la, a'la ulia. Tetapi ada sedikit pergeseran di situ menyesuaikan dengan ritme yang di sebelum ayat itu dan sesudahnya. Ula, bukan ulia gitu. Kalau ulia menjadi lebih lebih berat. Oleh karena itu nanti konsep ekonomi bahasa ini juga terkait dengan beberapa konsep yang lain. Misalnya yang disebut dengan tahfif. Tahfif itu dispensasi, memberikan keringanan, rukhsah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ekonomi bahasa berorientasi kepada efisiensi penggunaan kata-kata, ungkapan, frase, dan kalimat. Tetapi mengandung makna dan pesan yang luas dan mendalam. Ekonomi bahasa juga mengandung pengertian efisiensi pemikiran dalam berbahasa, karena aktivitas berbahasa pasti didahului dengan berpikir. Al-fikr au al-makna daiman yasbiku al-lafad au yasbiku al-mabna. Nah, itu prinsipnya. Setiap kita berbahasa pada dasarnya berpikir. Dan berpikir atau menyampaikan pesan itu selalu pesannya lebih dulu ada di dalam benak kita, baru kemudian diwujudkan dalam bentuk bahasa. Jadi tujuan kajian ekonomi bahasa itu adalah yang pertama tahfif, dispensasi. Dan dispensasi ini bisa pada level morfologis, sehingga nanti kita mengenal konsep ada idgham, ada ibdal, ada i'lal, itu sebetulnya kaitannya ke sana. Bagaimana misalnya kita mengucapkan sesuatu supaya lebih ekonomis dan mudah, lebih ringan. Misalnya, wasola kalau ala wazni ifta'ala kan tidak iu tasola, berat. Tapi kemudian wawnya diganti menjadi ta, menjadi dan ditasdid akhirnya ittasola yattasilu ittisal. Itu lebih ringan, lebih mudah, lebih ekonomis. Demikian pula di dalam bahasa Arab itu ada sejumlah masdar yang salah satunya itu diorientasikan pada ekonomi bahasa. Misalnya yang disebut dengan isim masdar. Isim masdar itu adalah masdar yang jumlah hurufnya lebih sedikit dari masdar sorih. Misalnya a'to yu'ti i'to. Itu masdar sorihnya. Tetapi yang banyak dipakai itu adalah ato. Wa makana ato rabbika maqdiya. Ato bukan i'to gitu kan. Tawaddo'a ya tawaddo'u tawaddu. Agak berat, tapi yang dipakai yang ringan, yaitu isim masdar, yaitu wudu. Demikian juga sholat. Tahu saya malah sholat tidak dipakai masdar sorihnya, yang dipakai malah isim masdarnya, bukan tasliyah tetapi sholat gitu ya. Demikian kalau zakat dipakai dua-duanya, tapi dalam konteks yang berbeda. Ada tazkiyah, tazkiyatun nafas, dan ada zakat dalam konteks harta kekayaan kita. Baik, mengapa tahfif ini penting dalam kajian ekonomi? Karena ini saya kira sesuai dengan spirit ayat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, kita garis bawahi dari situ ya. Yassarna, kami mudahkan. Ini ternyata tidak hanya memudahkan membacanya, menghafalnya, tapi juga memudahkan dari segi pelafalan dalam konteks ekonomi bahasa tadi. Sehingga yang bisa mengkaji, bisa bahkan menghafal Quran tidak hanya orang Arab, tapi non-Arab yang yang tidak pernah belajar bahasa Arab pun kalau mau belajar Al-Quran akhirnya bisa juga, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kontekstualisasi substansi makna dan mabna, baik pada tataran diksi maupun tataran ekspresi, termasuk gaya bahasa atau uslub. Sebagai contoh misalnya pesan yang berisi perintah. Tidak selalu dan selamanya menggunakan verba imperatif atau fi'lul amri, atau fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amri ya. Seperti misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyaqul khairan. Nah, pakai lamul amr. Tapi ada juga berupa masdar, berupa seperti dalam Al-Qur'an wabil walidaini ihsana. Tidak misalnya wa ahsinu ila al-walidain gitu. Nah, itu agak panjang itu, tapi kalau dengan wabil walidaini ihsana itu sepertinya lebih ekonomis dan lebih menyentuh sebetulnya. Mengapa? Karena makna masdar sejatinya tidak hanya makna hadas, makna peristiwa, tetapi juga ada makna takror di dalamnya, mengandung makna pengulangan dan istimrar, berlanjut terus-menerus. Jadi seolah-olah ketika kita mendengar ayat wabil walidaini ihsana, itu artinya hendaklah kalian semua selalu dan selamanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kira-kira seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, peniadaan pengulangan kata karena sudah diwakili oleh prenomina atau domir ya. Kalau kita misalnya buat kalimat sederhana ya, yadhabu at-talib ilal maktabah. Wa yaqra'u tidak perlu talib lagi, wa yaqra'u fiha al-kutub. Nah, dan seterusnya. Nah, dengan adanya al-idmar, dengan adanya domir itu, bahasa Arab kemudian menjadi bahasa yang paling efisien gitu. Kalau kita bahasa Indonesia ini cenderung boros bahasanya atau cenderung kurang ekonomis, kira-kira seperti itu. Sehingga dengan demikian kalimatnya menjadi lebih singkat dan padat. Kemudian yang keempat, tujuan ekonomi bahasa itu, terutama bahasa Al-Qur'an itu adalah ada upaya dari Al-Qur'an misalnya untuk didesain sebagai penyesuaian ritme atau al-iqa. Tadi yang saya sebut ya. Misalnya tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Asalnya itu saya kira kalau dibuat secara bahasa kita, bahasa manusia pada umumnya itu as-samawatil ulia, al-ula. Ya, ini menjadi lebih musikalitasnya menjadi lebih indah. Jadi dengan adanya delasi delasi itu maksudnya hadaf ya, satu huruf di situ, maka ritmenya menjadi lebih pas, lebih lebih teratur dan lebih indah, lebih puitis, kira-kira begitu. Nah, itulah beberapa tujuan. Nah, sekarang ini aneka dimensinya, jawanib al-iqtisad al-lughawi fil Qur'an ya. Yang pertama yang terkait dengan hadaf, yang terkait dengan delasi atau ada yang menyebut elipsis ya. Delasi itu dari kata delete ya. Delete itu berarti ada yang dihapus. Yang dihapus tentu kita tidak mengatakan Quran ini tadinya begini terus dihapus. Tidak, ini dalam pemahaman teoritik kita. Sebagai contoh misalnya begini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Ini di ayat yang lain yang terkait dengan malaikat juga, tapi konteksnya bukan Lailatul Qadar, itu tatanazzalu, ya kan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu gitu. Demikian juga dalika ta'wilu ma lam tasti. Nah, itu ada hadaf satu huruf. Karena di ayat-ayat sebelumnya itu muncul semua innaka lan tastati'a. Nah, ada taknya. Tapi mengapa di akhir ini, di paling ujung kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu dipertegas. Dalika ta'wilu malam tasti, bukan malam tastati ya, alaihi sobro. Berarti di situ ada tahfif, ada dispensasi satu huruf yang dengan ditiadakan atau didelasinya huruf ta ya. Nah, nanti tentu ada implikasinya tafsir, nanti di belakang saya akan jelaskan mengapa gitu ya, yang satu ada delasi, yang lain tidak, apa rahasia dari sisi balaghahnya. Kemudian dari segi morfologi, tanazzal itu kan juga nggak ada sebetulnya, kecuali kalau tanazzala ya tanazzalu itu jelas mudoreknya ya. Kalau tanazzal di situ pasti mestinya mudorek ya, karena wajahnya adalah tatafa'alu ya. Kalau fi'il madhi nggak mungkin di situ. Kemudian ada juga delasi pada level yang lebih besar lagi atau lebih banyak lagi, yaitu delasi kalimat. Delasi dalam bentuk kalimat. Sebagai contoh misalnya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aimanukum. Nah, kita garis bawahi kata fawahidah. Kan ayat sebelumnya kan wangkihu ma tobalakum minan
bisa lengkap itu ya. Masna wa sulasa wa ruba. Wa in fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mengapa cukup fa dan wahidatan langsung mansub gitu kan? Ini kan berarti dalam pemahaman kita kalau kita analisis itu ada yang dibuang. Pastinya ada fi'il amar yang tidak perlu diulang dari sebelumnya. Sebelumnya kan ada ini ya. Sebelumnya kan ada fangkihu ma taubalakum itu kan. Maka menurut hemat saya ini kalau dianalisis lebih jauh maknanya adalah Allah wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan itu bermakna fangkihu mar'atan wahidatan bila perlu ditambah fakot gitu. Kira-kira begitu. Itu ada unsur delasinya di situ, ada elipsisnya di situ. Karena kita pahami dari konteks ayat sebelumnya. Sehingga dengan menyebut mengapa fawahidah saja dengan kata satu ini sebetulnya nanti dalam kajian-kajian tafsir yang lebih ditekankan itu adalah monogami. Kecuali kalau ada satu dan lain hal yang memungkinkan dan mendapat restu atau ridho gitu ya. Sehingga ada poligami. Nah gitu. Itu pintu darurat kira-kira begitu kalau di pesawat ya. Makanya fawahidah. Bukan famar'ah gitu ya. Nah, maka fawahidahnya. Satunya itu. Kata satu itu yang kemudian membuat ungkapan ayat Al-Quran ini atau redaksi ini menjadi lebih indah, lebih mengena gitu, lebih mengena gitu. Oke, yang kedua, dimensi majaz, metafor. Ini juga termasuk salah satu dimensi ekonomi bahasa, baik dalam bahasa Arab secara keseluruhan, lebih-lebih dalam bahasa Al-Quran. Apakah itu majaz mursal maupun majaz lugawi ya. Dan ini banyak kita jumpai dalam Quran. Misalnya was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Kalau dipikir-pikir kan nggak mungkin. Masa kampung ditanya. Tanyalah pada kampung kan nggak mungkin. Berarti yang dimaksud itu adalah ahlul qaryah. Atau sukan al-qaryah. Kira-kira begitu ya kan. Nah ini ada majaz di situ. Sehingga ungkapan yang diredaksikan itu menjadi lebih hemat. Menjadi lebih efisien. Karena menurut kebiasaan kita, itu tidak mungkin kita bertanya kepada kampung, ya orangnya atau penduduknya. Dan hal ini sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam bahasa kita ya. Berarti sebenarnya fenomena bahasa ini ada di semua bahasa ya. Kita sering mengatakan, coba tanyain tuh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang dimaksudkan mestinya anggotanya atau orang yang duduk di DPR, kira-kira seperti itu. Kenapa BPJS naik gitu ya. Kenapa harga BBM tidak turun padahal harga minyak dunia turun misalnya. Ah itu ya tanyain aja itu sama DPR kira-kira begitu. Padahal yang dimaksud itu adalah orangnya. Kemudian yang ketiga, dimensi yang disebut dengan at-ta'addud al-makna lil mabna al-wahid. Multi makna dari sebuah konstruksi kata. Dalam Quran atau dalam bahasa Arab itu banyak. Satu kata yang maknanya lebih dari 5 atau bahkan 10 ya. Seperti kata doroba. Sesuai dengan konteksnya ya. Kalau misalnya doroba Ahmad kalban jelas memukul. Doroballahu masalan membuat. Doroba juga bisa artinya menutup telinga, menutup kepala dengan jilbab ya. Doroba at-talibu al-khaymah mendirikan. Wa idza darabtum fil ardi bepergian. Bisa membagi, mengalihkan, bisa juga menyerang gitu ya. Dorobat al-hukuma as-Saudiyah al-Yaman misalnya, menyerang, hajama dan seterusnya. Jadi ini menjadi lebih irit, tidak perlu sekian banyak kata itu, tapi cukup diwakili dengan kata doroba gitu. Dan dalam Al-Qur'an itu banyak yang model seperti itu. Sehingga nanti ini masuk dalam pembahasan juga al-ishtirak al-lafzi ya. Demikian pula makna adawat, partikel, termasuk huruf jar. Misalnya ma itu kan satu saja, tetapi maknanya bisa tentu sesuai dengan konteksnya ya. Ma nafi, ma li at-ta'jub, ma asyartiyah, ma asdariyah, ma at-tajubah, dan lain sebagainya. Demikian min, ya. Min al-juz'iyah, min al-bayaniyah, min al-bidayah al-makaniyah wal bidayah az-zamaniyah, bisa juga min as-sababiyah dan seterusnya. Nah, dan Quran dalam konteks ini selalu mengajak kita untuk memahami konteks.
Atau dengan kata lain, kajian ekonomi bahasa itu mengharuskan kita mendalami hakikat konteks itu apa. Yang saya kira dalam buku-buku seperti yang ada di Al-Arabiyah, Al-Lughah Al-Arabiyah, Maknaha wa Mabnaha, atau Rawai'ul Bayan, Rawai'il Bayan, ya. Karangan Tamam Hasan itu mengharuskan kita memahami konteks itu tidak hanya siyak al-mauqif, siyak al-kalam, tapi juga siyak al-mauqif, dan bahkan sampai asyak as-saqafi, siyak al-istimai wa thaqafi, konteks sosial kulturalnya. Karena apa? Karena itu yang menjadi penentu makna. Sebagai contoh misalnya di sini tidak saya sebutkan, ketika Nabi berbicara kepada seseorang yang baru saja misalnya melakukan junub lah, kira-kira seperti itu, Nabi itu cukup mengatakan, dan orang-orangnya itu sebenarnya bertanya, ya Rasul, kalau saya begini-begini dengan istri itu apakah harus mandi, kira-kira begitu kan? Itu konteks sosialnya itu ya. Tapi Nabi menjawab, al-ma'u minal ma'. Nah, ini kalau hadis yang singkat ini hanya dibaca letterlek, tidak melibatkan konteks sosial kulturalnya, itu terjemahnya menjadi menyesatkan. Air itu dari air. Siapa yang paham air itu dari air? Padahal al-ma' al-awwal yadullu ala wujubil ghusl. Kemudian alma asani bisa babi nuzuli au khuruji alma al-akhor, ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa memang bahasa Arab itu sedemikian ekonomis sehingga dalam mengungkap maknanya kita harus paham konteksnya. Atau dengan kata lain, ekonomi bahasa Arab itu mengharuskan kita menelisik dan menjelajah ke hal-hal yang ada di balik dari lafaz itu. Itulah konteks, ya. Itulah konteks. Sehingga nanti dalam konteks penafsiran Al-Qur'an itu ada misalnya teori Fazlur Rahman, ya. Yang disebut dengan gerak ganda, double movement, ya. Jadi Quran itu kalau kita mau pahami dengan baik maka kita harus punya gerak ganda. Gerak yang pertama adalah kita memahami lafadznya, memahami redaksinya. Tetapi di balik redaksi ini ada sesuatu yang juga harus dijadikan sebagai salah satu penentu makna. Itulah yang nanti dalam ilmu Al-Qur'an atau ilmu tafsir ada pembahasan mengenai ilmu asbabin nuzul, gitu ya. Nah, saya kira itu dalam linguistik itu adalah ilmu siyak atau konteks. Saya kira itu ada pembahasan tersendiri dan cukup luas. Oke, dimensi yang keempat adalah dimensi an-naql, pengalian atau mutasi makna. Dalam bahasa Arab itu banyak sekali dijumpai mutasi-mutasi makna dari suatu uslub ke uslub yang lain. Misalnya dari kalam khobari atau dari makna ikhbari menjadi makna doa. Kalau kita mengatakan barakallahu lak atau barakallahu fik atau yang lain lagi, misalnya syafaqallah, itu sebetulnya kalimatnya berita, kalamnya khobari, tetapi maknanya adalah doa. Jadi kita tidak perlu mengatakan Allahumma barik apa gitu ya, tapi cukup barakallahu lak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Arab mutasi makna itu berkaitan erat dengan ekonomi bahasa itu sendiri. Dan seperti ini banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita kaji lagi beberapa uslub doa dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang dimulai dengan ya. Ini pernah didiskusikan juga. Mengapa semuanya langsung Robbana atau Robbi gitu ya? Robbi ufilli atau Robbana dolamna anfusana. Tidak pakai ya Robbana. Padahal itu mestinya kalau terjemahnya adalah wahai gitu kan. Karena nanti salah satu rahasia balaginya adalah Allah itu maha dekat. Nggak perlu dipanggil. Ya Allah gitu, seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Enggak, Allah itu sangat dekat dengan kita. Sehingga dalam berdoa kita diajari cukup dengan menyebut Robbana atau Robbi, ya. Robbi. Bahkan seringkali ketika Robbi pun ya-nya yang menunjukkan mutakalim itu, wahdah itu pun wiqayah atau ada dihapus gitu ya. Misalnya
Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi, hilang juga ya-nya di situ ya. Itu juga ada hadaf dari segi lafaz, hadaf dari segi huruf gitu. Kemudian dimensi yang kelima adalah peniadaan kata kerja bantu atau al-af'al al-musaidah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan auxiliary verb. Semua bahasa ini, bahasa kita atau bahasa Inggris itu ada kata kerja yang mengantarai antara subjek dan predikat. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu is atau a atau I am gitu ya. Tidak bisa I student, tapi harus I am student. Kalau bahasa Arab cukup ana thalib, nggak usah ada tambahan-tambahan yang lain. Kecuali nanti kalau ada domir yang disebut dengan domirul fasl, menjadi domir apa? Domir pemisah antara subjek dan predikat. Biasanya itu pun hanya berlaku pada khobar yang ma'rifat, tapi tidak semua. Misalnya at-tarbiyah hiya al-amaliyah al-hadifah ila masalan antana insan. Pendidikan itu adalah. Nah, ada itu kan bahasa Indonesia ada kata adalah atau iyalah atau itu atau merupakan gitu kan. Nah, bahasa Arab nggak langsung. Ini menunjukkan bahwa dari segi struktur bahasa Arab ini terutama untuk jumlah ismiyah itu lebih ekonomis dibandingkan dengan bahasa manapun. Saya kira di ayat Quran juga seperti itu. Allahu nurus samawat wal ard. Nggak perlu Allahu huwa nurus samawat wal ard. Al-mu'min innamal mu'minuna ikhwah. Dan seterusnya. Allahu sami'un basir, Allahu ghafurur rahim, dan seterusnya. Yang keenam, dimensi diksi nomina, infinitif atau isim masdar yang tadi saya sebut ya. Beberapa ayat Quran itu lebih cenderung menggunakan isim masdar daripada masdar sorihnya sendiri. Sebagai contoh misalnya kata syura, itu dari musyawarah ya. Kalau fiilnya dipakai wasyawirhum, tetapi bentuk masdar musyawarahnya enggak. Yang dipakai justru syura. Syura ini bukan suka rokok ya, syura, musyawarah ya. Kemudian wifaq ya, nikah, jihad, itu juga dipakai dalam konteks ini. Walaupun nanti untuk kata jihad dengan ijtihad, dengan mujahadah itu punya makna yang saling berdekatan tetapi berbeda dari segi disiplin keilmuan. Jadi kalau mujahadah biasanya terkait erat dengan tasawuf gitu ya. Jihad seringkali dikaitkan dengan perang atau dikaitkan dengan perjuangan gitu ya. Kemudian ijtihad dikaitkan dengan jihad intelektual, pemikiran dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ini juga menarik, fenomena nahat, akronimi atau singkatan. Dalam bahasa Arab ternyata konstruksi ini juga banyak dipakai ya. Mungkin filosofinya adalah bahwa orang itu kadang-kadang tidak ingin berlama-lama atau tidak ingin mendengar sesuatu yang membosankan, sehingga kemudian dilakukanlah nahat, penyingkatan. Maka saya kira ini relevan dengan hadis Nabi ya, khairul kalami ma qalla wa dalla. Basmalah itu kan bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, hauqalah. Beberapa singkatan dari bahasa asing juga diarabkan ya, al-UNESCO, al-ISISCO, al-UNICEF. Bahkan yang baru itu ada MAKHO gitu ya, Markas Khodamat Andimah Al-Umroh. Ya, disingkat juga. Ini kalau kita nggak tahu ya repot juga apa itu, nyari di kamus nggak ketemu. Ada juga nama orang ya, saya kira Absyam, ya, Abdusyam. Bahkan Indonesia itu pernah juga pakai nahat itu, Inul itu kan. Inul Daratista itu kan ternyata namanya Ainul Mardiyah. Jadi Inul itu termasuk kategori nahat akronimi itu. Kemudian ada juga yang sekarang itu misalnya Al-Barid Al-Elektroni menjadi Al-Baridal gitu ya. Itu juga ya email gitu ya, Al-Baridal. Kita menjadi surel gitu ya. Nah, itu sama juga dengan kita ya. Al-Aghlirodaniyah gitu ya. Kuroh ardiyah atau min aghlafah al-ardoniyah. Agak susah nih bahasa Arab sekitar Maroko, sekitar ini nih, Tunis gitu ya. Petrodolar, itu saya kira juga sudah manhut min al-bitrul wa dolar gitu. Saya kira ini sudah lama nih, barmaiyun min bar wa ma gitu. Kemudian ada juga misalnya Asy-Syafi'i wa Abi, ini salah, Hanifah ya. Misalnya
syafa'anti, disingkatnya seperti itu. Atau Hanifah dan Mu'tazilah. Hanfalti. Nggak tahu itu gimana menyingkatnya. Kan ada juga An-Nahat Al-Harfi. Ada yang berpendapat bahwa lakinna itu singkatan dari lakin dan anna. Sehingga kemudian ada yang dihilangkan, yaitu hamzahnya. Dan nunnya kemudian ditasdid, lakinna. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga, ini menurut pendapat Kufi, misalnya lakinna itu dari kata la dan wa anna. Wal kaf itu zaidah. Atau la at-tasbiyah, bukan untuk menunjukkan tasbih. Nah ini beberapa fenomena ekonomi bahasa dilihat dari perspektif yang terkait dengan akronim. Nah, apa implikasinya terhadap penafsiran ayat nih? Terutama beberapa ini sekedar kasus saja. Mungkin nanti bisa dilihat dan diaplikasikan ya, karena waktunya terbatas. Sebagai contoh tadi ada dua kata, yang satu ada delasi, yang satu tidak, utuh. Yang pertama ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Ini terkait dengan malam-malam ganjil nih, di 10 hari terakhir ya. Tapi di ayat yang lain, surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa maknanya ini? Nah, menurut sebuah buku yang saya baca, ada Balaghatul Kalimah. Jadi satu kata pun dalam Quran itu ada nilai balaghahnya, di samping nanti balaghatul ayah atau balaghatul jumlah. Kalau itu dianalisis, maka kita akan ketemu bahwa mengapa tanazzalu, ada delasi satu tak pada surat Al-Qadar itu menunjukkan katanya sedikit atau jarangnya malaikat turun. Dan memang betul kalau dikaitkan dengan Lailatul Qadar, malaikat itu hanya turun sekali saja dalam 1 tahun, terutama di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu pula itu turunnya kapan, itu tanggal malam 21, 23, 25, 27, atau 29. Jadi qillatu al-kalimah, qillatu hurufil kalimah tadullu ala qillati nuzuli al-malaikah. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara kalau dikaitkan dengan ayat yang kedua, surat Fussilat tadi, tatanazzalu itu menunjukkan bahwa kasratu nuzulil malaikah bal kulla yaum gitu, atau kulla lailah di situ. Karena apa? Karena kalau orang yang beriman kepada Allah kemudian beristiqomah, insya Allah malaikat itu selalu turun mendoakan, turun memberikan support kira-kira gitu, agar senantiasa tidak merasa takut, tidak merasa bersedih, dan bahkan diberi kabar gembira akan diberi balasan surga, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kata lain, hadis ini punya implikasi penafsiran. Kalau kita ditanya secara balaginya, yang satu tanazal, yang satu tatanazal, karena terkait dengan apa? Terkait dengan sedikit atau banyaknya, sedikit turunnya atau jarang turunnya, dan banyak turunnya tatanazal itu. Nah, seperti itu kira-kira pemahaman tafsir. Demikian juga yang terkait dengan ayat wadzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra, itu menunjukkan bahwa Musa ketika diajak belajar outdoor oleh Nabi Khidir itu, ketika di awal-awal ya, ketika masih dalam proses kontrak belajar dan proses menjalani belajar, itu masih disebut masih disebut dengan lengkap innaka lan tastati amma iya sobro ya. Masih muncul taknya di situ karena pada saat proses itu kesabarannya itu masih ada, masih cukup lumayan, kira-kira begitu. Tapi ternyata setelah 3 kali diberi ujian atau diberi diberi pembelajaran dari kasus-kasus nyata yang di luar dugaan pikiran Musa, yang Musa kemudian protes, Musa kemudian tidak setuju dengan gurunya itu, ternyata sudah diingatkan berkali-kali, 3 kali kalau tidak salah diingatkan, tapi tetap juga Musa ini tidak sabaran, sehingga ketidaksabarannya itu ketika Nabi Khidir menjelaskan takwilnya, itu dianggap kesabaran yang sangat pendek, atau dalam bahasa
gaul sekarang itu sumbunya pendek itu. Sumbu Nabi Musa dalam belajar dengan Khidir itu nggak tahan lama kira-kira gitu. Baru 3 kali aja sudah nyerah kira-kira gitu. 3 kali diberi kasus atau diberikan pelajaran dari berbagai peristiwa yang di luar dugaan itu gitu. Kemudian saya tambahkan sekali lagi kasus-kasus seperti ini di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya juga sekaligus menunjukkan pentingnya memahami Al-Qur'an dari perspektif ekonomi bahasa supaya kita bisa lebih menangkap pesan atau menangkap makna di balik ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau waktunya masih mungkin, saya mau coba tambahkan satu lagi dari segi ijaz ini. Masih cukup ya, Ustaz ya? Masih cukup ya? Masih cukup. Oke. Silakan, Sebentar, ini ada satu bahasan yang menarik terkait dengan asror mu'jizah la ilaha illallah. Mungkin ada yang pernah baca ini, tapi kalau yang belum ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi ini perspektifnya ekonomi dan sekaligus angka atau numerik ya. Dan ini cukup mengagumkan, luar biasa mengagumkan ya. La ilaha illallah itu kalau kita lihat kan hanya 3 huruf ya. Alif, lam, dan ha ya. Tapi dalam bahasa dunia manapun itu tidak ada 3 huruf yang bisa membentuk sebuah doktrin yang paling mendasar dalam Islam, yaitu kalimatut tauhid, gitu ya. Itu 3 huruf, alif, lam, dan ha, yang kemudian menjadi la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis la ilaha illallah itu dianggap sebagai miftahul jannah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Ini juga menunjukkan betapa kalimat dalam bahasa Arab, meskipun hanya terdiri 3 huruf, itu maknanya luar biasa dalam, luar biasa luas, dan menyentuh hati kita. Nah, kita lihat, ini tadi sudah saya jelaskan, hadil ibarah tata'allafu min salasati huruf asasiyah hiya al-alif wal lam wal ha. Wa huna tatajalla mu'jizah lughawiyah. Fahal yumkin li insan an yu'allifa ibaratan azimatan wa dhata ma'na kabir min salasati huruf faqat? Nah, kira-kira begitu. Dalam bahasa Indonesia 3 huruf tuh paling banter jadi merek kecap, ABC, atau nama bank ya, BCA gitu ya. Atau apalagi yang 3 huruf. Nggak ada yang dalam bahasa manapun yang 3 huruf bisa membentuk seperti ini. Jadi hakikat lugawiyahnya adalah la yumkinu ta'lifu ibarah da makna mutakamil wa min salasati ahruf faqat walau laja'na ila ayyi lughatin kanat illa ibarah at-tauhid la ilaha illallah wa hadil haqiqah tashhad ala wahdaniyatillah. Huruf Allah hiyadatuha huruf la ilaha illallah. Ya, huruf Allah sendiri ini sama konstruksinya, alif, lam, dan ha juga. Wa idza ta'ammalna kalimah Allah wajadna anna hadhil kalimah tata'allafu min salasati akhruf. Ada al-mukarrar wa hiya aidan al-alif wal lam wal ha. Idzan huruf ismillah hiyadatuha huruf la ilaha illallah. Mada ya'ni dzalika? Innahu ya'ni anna Allah ta'ala ishtaqqa min hurufin ismu khairu ibarah yasifu biha nafsuh wa hadhihi mu'jizah azimah. Jadi ini menunjukkan sebuah kemukjizatan yang luar biasa. Kaifa khataballahu habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadil ibarah. Yaqulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini berada di surat Muhammad ayat ke-19 dan ini juga nanti urutannya, kalau dilihat nanti di akhir ayat ya, di akhir kajian ini, itu urutan yang ke-19. Apa rahasia di balik dan angka ini? Mengapa ini? Nah, kalau dianalisis lagi akan jadi begini. Qad ya'ti man la tuqni'hu lughatul ijaz al-lughawi, lidzalika najid anna Allah Ta'ala auda'a fi hadhil ibarah ijazan raqmiyan liyakuna burhanan ala sidqi hadhil kalimah. Ada peringatan adat huruf awal ayah fil Quran huwa ini 19 huruf ya. Fama sirru la ilaha illallah adadiyan wa hal yastati al bashar an ya'tu bimisliha? Tentu tidak. Nah, linaktub hadil ibarah la ilaha illallah linara al bina ar-raqmi ar-ra'i li hurufiha wa naktub tahta kulli kalimah adat akhrufiha.
La itu 2, ilaha 3, illa 3, Allah itu 4. Jadi kalau digabung 4, 3, 3, 2. 4, 3, 3, 2 ini merupakan kelipatan dari angka 19. Ya, indama nata'ammal adat huruf kulli kalimah min kalimah la ilaha illallah najid anna ladaina silsila al-arqam at-taliyah. Wa hadhi tusyakil adadan huwa. Nah, ini 4, 3, 2, 2. Hadal adat min mudha'afatir raqam 19 marratain. Lina ta'akkad min hadhihi al-haqiqah al-adadiyah. Nah, silakan nanti dibuktikan 12 kali 19 kali 19 itu sama dengan ini. Kemudian kata-kata ini hadal adat min adat hiya 19 wa 19 wa 19 wa 12 walakin madza ta'ni hadil adat wa hal hunaka alaqa ma'ar raqmi sab'ata asas an-nizam al-adadi li hurufil Qur'an. Ini kan dalam banyak ungkapan Quran tuh misalnya menyebut sab'as samawat, ya, 7 langit dan seterusnya. Ternyata kata ini kalau dibolak-balik itu sama, selalu dikalikan dengan 7 hasilnya. Jadi 12 tadi kan 19 itu sama dengan berapa? 17.417 kali 7. Demikian juga kalau dibalik 91 21 nih. Itu sama dengan 131.303 kali 7. Demikian juga kalau ditaruh di tengah seperti ini. Ini juga sama hasilnya. Ditaruh seperti ini dibalik lagi sama. Nanti silakan dipelajari. Tapi ada yang menarik di sini. Yang menarik di sini adalah bahwa lau ta'amalna huruf hadil ibarah la ilaha illallah naro bi annaha tata'allaf min salasati akhruf wa kullu harfin tatakarrar adadan minal marrat kama yali. Alif itu 5 kali, lam 5 kali, ha 2 kali. Jadi Allah itu 5 5 5 2 gitu. Kira-kira seperti itu. Apa maknanya? 552 itu ternyata adalah merupakan perkalian dari 365 kali 7. Ini adalah jumlah hari dalam setahun. Kemudian, la ilaha illallah itu hasilnya, allati nasil ilayya, anna yatajalla fi tartib al-huruf. La ilaha illallah itu jumlahnya ini. Kemudian, kalau di jumlah keseluruhannya ada apa namanya? Ada 12 yang merupakan jumlah bulan dalam setahun. Dan 7 tadi merupakan jumlah hari dalam satu pekan. Kesimpulannya, idzan hadil ibarah ya ibaratut tauhid abadad dahar. Artinya sepanjang waktu, sepanjang masa, setiap hari, setiap saat, sepanjang tahun kita harus selalu berla ilaha illallah. Kemudian ada tambahan lagi, lau ta'amalna adat huruf awali kalimah wa akhir kalimah najid, la itu 2, Allah itu 6. Hadal adat 42 ya. Min mudha'afatis sab'ah 6 kali 7. 6 kali 7 sama dengan 42. Lau ta'amalna ibarah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la wajadnaha tata'allaf min sab'i kalimat bidabat tadi. Walau kumna ba'da huruf hadhihi al-ibarah ada walau kumna bi'addi huruf hadhihi al-ibarah ada la wa illa. Najid 19 19 harf. Kemudian ada sesuatu yang sangat mengagumkan kita semua. Kata illallah di dalam Quran itu juga disebut 19 kali. Takarrarat fil Quran kullihi 19 marrah wal ayah raqam 9 hiya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini tartibnya, urutannya juga urutan ke-19 dan nomornya atau nomor ayatnya juga adalah 19. Kalau dilihat seperti ini. Nah, jadi ini ayat yang ada illallahnya itu ada 19 dan fa'lam annahu la ilaha illallah itu juga di urutan ke-19 dari awalnya Al-Baqarah, yang terakhir ini ada di surat Muhammad dan ayatnya juga adalah ayat yang ke-19. Nah, ada pertanyaan menarik dari penulis ini, mengapa fa'lam annahu la ilaha illallah? Kesimpulannya adalah bahwa untuk bisa paham tauhid dengan baik dan benar itu perlu ilmu, kira-kira gitu. Makanya fa'lam.
Dan ilmu di sini, mengapa dipakai ilmu bukan makrifat? Karena kata ilm itu menunjukkan tidak sekedar mengetahui, tapi juga al-ilm bil yakin, au bikulli yakin, gitu. Kira-kira begitu. Jadi untuk bisa memaknai dan menyerap makna tauhid la ilaha illallah itu kita harus berbasis ilmu yang betul-betul meyakinkan. Oleh karena itu saya kira kalau dikaitkan dengan dakwah Nabi selama di Mekah selama 13 tahun itu menunjukkan betapa berat dan susahnya mendakwahkan akidah ya, karena harus membangun fondasi, harus membangun bangunan keilmuan supaya mereka betul-betul punya ilmu tauhid yang murni dan yang benar. Saya kira itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau kita kembali ke kajian awal tadi, bahwa ekonomi bahasa Al-Quran menunjukkan betapa pentingnya manusia belajar berkomunikasi. Nah, ini implikasinya ya, secara efisien, efektif, persuasif dalam segala situasi dan kondisi, sehingga pesan yang disampaikan tetap bermakna, pragmatik, dan kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Ekonomi bahasa Al-Quran dapat semakin berfungsi dalam komunikasi kita jika pemahamannya didekati melalui terutama balaghah dan sekarang ada ilmu baru namanya tekstolinguistik atau linguistik tek atau ilmu lughah an-nasi atau ilmu lughatin nas. Nah, ini menarik juga untuk kita kembangkan lebih lanjut. Nah, selain indah, puitis dan mudah, bahasa Al-Quran itu juga sangat ekonomis, singkat, padat, bernas dan bermakna luas. Keekonomian bahasa Arab menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran ini akan selalu melampaui zaman dan selalu aktual serta kontekstual. Kemudian keserasian, keseimbangan, dan keekonomian yang ditimbulkan dari penggunaan ayat-ayat Al-Quran selalu menghadirkan kesan, pesan, dan kalau Pak Kures itu bahasanya kesan, pesan, dan keserasian ya. Saya tambahkan wawasan baru jika dibaca dan dipahami dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati. Munculnya tekstologi, ilmu an-nas atau linguistik tek, ilmu lughatin nas, dipandang sebagai ilmu yang bisa melibatkan dan mensinergikan multidisiplin keilmuan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mutadakhil al-ikhtisasat, atau lintas disiplin, multidisiplin dalam proses pemahaman teks dan konteks ayat. Fenomena ekonomi bahasa juga memengaruhi dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia, dan ini menjadi luas maknanya. Ketika kita menyebut takbir, itu kan hakikatnya maknanya adalah membaca Allahu Akbar, atau tahlil mengucapkan la ilaha illallah, tahmid atau bertahmid membaca alhamdulillah, bertasbih membaca subhanallah. Jadi dengan adanya ekonomi bahasa yang berasal dari bahasa Arab, ini juga ikut memperkaya dan mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi belajar lebih ekonomis dan tidak boros lagi. Kira-kira seperti itu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Rubama aktafi bihadal qadar ma astati an uqaddim lakum jami'an min taqdimi wa min bayani al-murtabit bi al-iqtisad al-lughawi wa uslub al-hadaf al-Qur'ani. La'alla hadi al-maqala al-mutawadhi'ah nafi'ah lakum jami'an wa mulhimah khasatan litulab alladina yuriduna aw yarghabuna fi i'dad risalah ilmiyah fi ma ba'd. Wallahu waliyut taufiq wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. قد سمعنا البيان من فضيلة الدكتور مهبب عبد الوهاب، يعني البيان تمام البيان والشرح كذلك. والآن ننتقل إلى البرنامج السؤال والجواب أو للنقاش أو للتعليق. يعني نؤتي لكم من المستمعين أو من الحاضرين في هذا البرنامج يعني لمن يريد أن يسأل أو يناقش أو يؤتي التعليق. طيب شكرا من قبل السؤال يعني أود أولا أن أشكر لأستاذ مخبir. Subhanallah dan Masya Allah, yani kajian ini 1 jam tidak terasa ya. Pengennya lebih ini Pak Mubib ini. Saya terus terang tertarik sekali tentang kajian iktisad lughawi ini. Mungkin bagi saya sendiri
Atau juga bagi yang lain cerita ada yang sudah dengar, bagi saya hal yang baru yang sangat luar biasa gitu. Kita ingin memang kajian-kajian balaghah ini tidak stagnan gitu. Enggak, kalau lihat judul-judul tapi terus berkembang dengan kajian-kajian dan eksplorasi yang sangat luar biasa. Tadi seperti dikaitkan dengan kajian stilistika dan juga ada juga tadawuliyah dan lain sebagainya. Apa yang menarik tentang iktisad lughawi ini, saya sebetulnya ingin mengaitkan dengan konteks al-ijaz gitu. Iya, iya. Apakah mungkin ini juga tidak hanya sekedar hazab, saya pikir ada juga kajian konteks al-ijaz dalam konteks balaghah, saya pikir yang pertama. Yang kedua, Pak Mubin, apakah al-iktisad lughawi ini muncul dari kajian-kajian teori linguistik barat? Apakah juga sebetulnya sudah ada kajian-kajian seperti kajian Hasan Hanafi dan sebagainya sudah mengkaji tentang al-iktisad lughawi ini? Hanya saja mungkin tidak sampai kepada mustami atau kepada penggemar kajian-kajian balaghah. Syukran Pak Mubin, tanggapan saya. Baik, terima kasih. Jadi ya, sebetulnya yang termasuk iktisad lughawi itu ada ijaz ya, lawannya itnab ya, ada hadaf. Cuman itu tidak saya eksplisitkan di sini karena saya lebih fokus ke hadafnya. Itu silakan nanti dikembangkan lagi. Lalu ada tambahan sedikit nih yang juga menjadikan bahasa Arab itu sangat ekonomis ya. Tadi saya kelewatan ini. Ada beberapa aspek lagi, misalnya nisbatul makna al-muta'addidah ila sigha al-wahidah. Jadi dalam bahasa Arab itu sigot, bentuk kata, itu ada satu, tetapi maknanya banyak. Sigotnya satu, maknanya banyak. Misalnya istaf'ala. Kata istaf'ala itu maknanya bisa beragam. Bisa ada tadulu ala tolab, seperti istaghfaro ya. Astaghfirullah itu saya minta ampun ya kan. Jadi ungkapannya istaghfaro, tapi sudah mengandung makna kata minta. Ada as-sayrurah menjadi ya. Istahjarah menjadi batu. Ada mutawa'ah seperti istiqomah, ada al-ittikhad, istash'ara, ada hikayatus syai', istarja'a, ada istiqaq, misalnya istahsoda dan seterusnya. Lalu tadi saya sebut sebagian ada ta'addud al-ma'ani an-nahwiyah lil adawat wal akhruf, tadi sudah ya, ada ma'lin nafi dan seterusnya. Tapi juga ada ta'addud al-ma'na al-mu'jami, ini kurang hamzah, ada al-ma'na al-mu'jami lil lafdil wahid, walakinnahu yadullu ala ma'anin katsira, doroba tadi ya. Kata ab misalnya itu juga maknanya banyak ya nanti ya. Demikian pula kalau saya katakan tadi sudah, tadi saya sudah sebut juga ada an-naql, kemudian ada al-majaz ya. Jadi al-ijaz itu termasuk di dalamnya di situ. Bahkan mungkin dalam konteks tertentu ya, seperti balaghahnya As-Sakaki itu mungkin hadaf itu bagian dari ijaz barangkali ya, kalau tidak salah. Tapi intinya yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa al-iktisad al-lughawi juz'un la yatajazza min mabakhisil balaghah wa khassatan al-ijaz wal hadaf wa al-idmar gitu ya. Kemudian itu dari segi balaghahnya. Kemudian dari segi uslubnya, seperti tadi saya menyebut barakallahu fiik, syafaqallah, Allah yu'tik al-afiyah, itu bagian dari kajian stilistiknya, gaya berbahasanya, mengungkapnya. Mengungkapnya tidak mesti Allahumma barik, cukup misalnya barakallahu fiik atau syafaqallah, atau kadang-kadang malah dikurangi lagi minal aidin wal faizin, itu kan asalnya sebenarnya ja'alanallahu minal aidin wal faizin, bahkan dikurangi lagi, itu lebih ke pragmatik lagi itu. Karena mungkin kita sudah sangat paham dengan konteks sosial kulturalnya ya. Jadi minal aidin wal faizin yang sering kita gunakan di dalam di musim hari raya itu atau di momen hari raya itu sudah di atasnya uslubiyah lagi, itu tadawuliyah lagi itu. Kalau ditulis lengkapnya misalnya mestinya adalah ja'alanallahu minal aidin al faizin atau minal aidin wal faizin. Tapi sudah mengalami ini lagi. Mengalami pragmatisasi, lebih pragmatik lagi, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi al-ijaz itu masuk, Ustaz. Cuman di sini nggak menjadi pokok bahasan saya tersendiri. Tapi secara umum saya kira di sini tadi saya sebut nih, ijaz ya, al-ijaz min asrar balaghati wa bayani wa ijazihi. Ini juga sama di dalam Quran juga banyak fenomena ini yang kemudian
mengharuskan kita untuk mau mengungkap di balik itu apa? Apa makna di baliknya? Apa rahasia yang terkandung di balik ayat yang disebut dengan sangat ijaz gitu. Misalnya ketika disebut as-sulhu khair misalnya. Itu apa itu? Maknanya itu seperti apa? Atau albirru manit taqo misalnya. Itu kira-kira itu kan sangat singkat ya. Dan sangat padat ya. Itu kan mestinya perlu narasi yang jauh lebih dari sekedar yang namanya bir itu kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Kalau cuma seperti itu kan saya kira kurang. Oleh karena itu saya menawarkan, tadi saya lupa belum sebut, salah satu metode yang digunakan dalam ilmu lughah Anas itu adalah yang disebut dengan at-tanas atau intertekstualitas. Intertekstualitas itu sebetulnya diinspirasi oleh ungkapan Ali bin Abi Thalib, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'do. Al-Quran itu satu sama lain saling menafsirkan. Oleh karena itu kita tidak bisa membaca sebuah ayat tanpa mengaitkan, tanpa dicari munasabahnya, tanpa dikaitkan dengan konteksnya, karena itu nanti akan mengalami kekeringan atau bahkan pengerdilan makna, kalau boleh saya sebut seperti itu. Jadi uslub atau al-ijaz itu sekali lagi termasuk juga min dhawahir al-iqtisad al-lughawi fil lughah al-arabiyyah wa fi lughatil Qur'an. Saya kira begitu Ustaz. Ini ya. Syukran. Afwan. Fadhal. Ustaz. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hasan, Ustaz. Ya. Dari Kiamuntai. Iya, tahu ya. Mas Hasan. Al-Banjari biasanya kan. Al-Banjari. Ya, pertama ini ilmu baru bagi saya pribadi. Ada yang disebut namanya ekonomi Al-Quran, ekonomi bahasa. Nah, yang mungkin ini saya menambahkan atau karena kalau di daerah khususnya di Amunta itu kan ada banyak penceramah yang menyatakan bahwasanya kalimat tol taibah yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masing-masing mempunyai 12 huruf. Yang menjadi 12 kali 2 menjadi 24. Jadi kata ulama di sini, dalam satu hari 24 jam kita jangan lupa dengan yang namanya kalimat taibah. Mungkin seperti itu ya mungkin ya, Prof. Iya, bisa juga itu versi yang lain. Silahkan ditulis. Ya. Yang tertarik itu karena ada istilah dalam bahasa Arab itu kan dinar. Ada mungkin Ustadz Adi Hidayat kalau nggak salah yang menyatakan bahwasanya ada sejarah kenapa kalimat dinar itu disebut dinar. Kata beliau, nanti mungkin Prof bisa menjelaskan apakah ini masuk dalam ekonomi bahasa atau tidak. Kata dalam sebuah ceramah beliau itu, dinar itu asal katanya adalah dinun wanarun. Nah, apakah ini juga masuk dalam konteks ekonomi bahasa? Nah, yang terakhir, dalam Al-Quran ini kan banyak, ada ilmu tafsir, ada ilmu makharijul huruf, ada ilmu tajwid, yang melatar belakangi adanya Quran ini. Karena dalam surah Yusuf kan ada la ta'manuna, tapi ketika melafalkannya itu sedikit ngonyong. Asalnya la ta'man, jadi ismam. Apakah itu juga masuk dalam kategori ekonomi bahasa tadi? Mungkin itu aja, Prof. Baik. Saya jawab langsung ya. Iya. Ya, kalau yang tadi itu jumlah huruf, saya kira itu sah-sah saja ya. Jumlahnya 24 ya, 12 kali 2 ya. Sehingga menunjukkan bilangan jam dalam sehari harus senantiasa terpaut atau terkait dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya kita tetap berislam, kira-kira begitu. Yeah. Dinar kalau memang itu dilacak lagi memang asalnya dari dua kata tadi, din dan nar, dan itu kemudian nahat. Sekali lagi ini saya belum lacak ya. Berarti itu termasuk ekonomi bahasa. Jadi ada proses akronimi, proses penggabungan dan penyingkatan gitu ya.
Jadi sama seperti Abdusyam jadi Absyam gitu ya. Atau Inul tadi ya, Ainul Mardiyah itu ya. Kemudian Ismam, fenomena Ismam, Ta'manna itu. Ya, itu ada satu lagi memang, salah satu aspek dari ekonomi bahasa itu adalah aspek fonetiknya, aspek pengucapannya. Tesisnya adalah bahwa kata-kata dalam Al-Quran, mengapa diatur cara bacanya dengan ilmu tajwid, itu juga dalam rangka memudahkan dan sekaligus meringankan para pembacanya atau pembelajarnya. Sehingga nanti ada fenomena idhar, ada fenomena iklab, ada fenomena idgham, dan lain-lain. Sehingga kalau misalnya irkab ma'ana kan berat, sehingga menjadi irkam ma'ana. Itu termasuk ekonomi bahasa juga, dari segi fonetiknya, dari segi aswatnya, dari segi bunyi. Itu belum saya masukkan tadi secara ini, tapi itu termasuk ya, kajian itu masuk ke sana juga. Artinya, ini kaitannya dengan bahasa ekonomi bahasa Quran ya. Artinya kalau memang pengaturan dari segi ilmu tajwid ini memberikan takhfif, dispensasi, dan juga khuffah atau rukhsah, memberikan keringanan, memberikan taisir, pemudahan, tafsir dan taisir, maka itu termasuk kategori fenomena ekonomi bahasa Al-Quran, termasuk ekonomi itu. Sebab kalau dibaca utuh itu makin berat itu sebetulnya. Beberapa bacaan Quran itu agak berat juga kalau dibaca normal gitu ya. Makanya kemudian nanti ada wakaf. Coba kalau tidak diwakafkan bacanya kan jadi nggak enak kan. Waladolina gitu kan, nggak enak jadinya. Maka wakaf itu mengakhiri bacaan dengan wakaf, dengan berhenti, dengan mensukun, itu juga termasuk min madhahiri al-iqtisad al-lughawi. Termasuk juga itu. Iya. Saya kira itu Ustaz Hasan ya. Iya. Bisa dipahami ya? Silakan. Sampai ya. Fadhal, mungkin ada lagi satu ya. sebelum kita tutup mungkin Jainal ya, karena ini udah dekat buka puasa Ustaz. Oh gitu ya. Di kami masih lama ini. Ya. Bisa. Ya, Fadhal Ustaz. Baru mau jam 5 masih lama. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ya, ini saya Hamidi Pak Muhbib. Hamidi Ilhami. Ilhami Hamidi ya. Hamidi Ya. Ini ahli ini ya, Madrasatul Anbiya nih kelihatannya nih. Ya. Gimana, Ini saya mau komentar dikit nih, Prof. Jangan dikit, yang banyak sekalian. Wah, ini sudah mau buka puasa nih. Biar cepat buka. Ya. Ini teman-teman sudah mengomentari bahwa ini sesuatu yang baru gitu ya. Ya, saya menyebutnya sebagai sebuah pengembangan dari, nggak tahu ini pengembangan dari ilmu balaghah apa dari ilmu linguistik atau bagaimana. Yang jelas sepertinya ini udah integrasi itu, diintegrasikan dari berbagai macam ilmu, lalu menjadi sebuah ilmu baru yang disebut dengan al-iqtisadi. Cuma begini, Prof, saya hanya ingin bukan protes sih sebenarnya. Dari beberapa buku-buku literatur tentang keindahan bahasa itu biasanya digunakan kata-kata balaghah, balaghatul Quran, rawa' Al-Quran gitu kan. Mu'jizatul Quran gitu. Kok tiba-tiba sekarang digunakan kata iqtisad gitu ya. Mungkin ada kaitannya juga dengan pragmatis tadi gitu. Iya. Ya. Tapi ya itu, mungkin ini tadi saya ada sedikit mendengar komentar dari Prof. Muhbib bahwa ilmu iqtisad ini nanti bagian dari ilmu balaghah gitu ya, Prof. Kalau saya mungkin bukan menyebut itu ya. Jadi ini bisa jadi ilmu baru dan sudah mulai benih-benih kajian ini sudah banyak. Artinya gini, iqtisad lughawi ini merupakan perpaduan dari berbagai ilmu. Itu yang tadi disebut dengan mutadakhil al-ikhtisasat itu, lintas disiplin gitu ya. Dari balagonya iya, uslubnya masuk, pragmatiknya juga oke, dan linguistik tag-nya juga. Karena ilmu ini juga, atau iqtisad lughawi ini juga memang tidak semata-mata dari balaghah, tapi juga dari aspek kebahasaannya, dari segi teksnya.
Artinya Iya, gini, iya. kita melihat bahasa itu sebagai kesatuan dari teks yang mengandung pesan gitu. Makanya kemudian ilmu linguistik teks atau tekstolinguistiknya masuk di situ atau bagian dari itu. Jadi bukan ekonomi bagian dari balaghah, tapi kita mengembangkan ekonomi bahasa dengan meminjam ilmu nasta'inu bi ulum al-balaghah, terutama ilmu bayannya. Ya. Termasuk juga saya Iya, kira iya, ilmu iya. badi juga masuk gitu. Gini, Prof. Saya ya termasuk tadi ilmu badi yang al-ula tadi kan, Ya. as-samatil ula tadi. Itu kan Ya. harusnya al-uliyah, tapi kok tiba-tiba menjadi ula gitu. Karena itu Nah, itu juga menyesuaikan dari kafiyahnya mungkin ya. ya itu masuk Sajak di di ilmu akhirnya. arut wal qawafi Nah, dan begini ilmu Prof, kenapa musiqa kita juga itu. tidak Iya, Ya. iya, iya. Maksud saya itu Tapi kenapa kalau kita Quran yang make menggunakan kan kata iktisad itu, tidak menggunakan balaghah, ijaz. ya misalnya gitu kan. Ya, jadi Balaghatul lugawi, misalnya seperti itu ya gitu kan. itu bisa. Jadi gini, ini soal sudut pandang saja. Jadi kalau kita tarik dari satu istilah ijaz bisa juga. Ini ijaz dari segi balaghahnya, ijaz dari segi nahwunya, sorofnya, termasuk ijaz dari segi ekonominya. Bisa juga seperti itu. Tapi kita ingin kata iktisad ini menjadi satu disiplin ilmu. Sama dengan ini, saya itu sekarang ngajar sejak berapa tahun ya, sekitar 3 tahun terakhir atau 4 itu ngajar logika bahasa Al-Quran. Saya itu lagi coba otak-atik sekian banyak itu ayat itu ternyata ada yang berisi definisi, ada berisi proposisi, ada berisi argumentasi, ada berisi analogi, ada berisi konklusi, itu banyak gitu, dan itu menarik gitu, sehingga menurut hemat saya memang Al-Quran itu wujuh, memiliki multidimensi, multi wajah gitu ya. Karena itu kita lihat dari sudut pandang manapun, saya kira ini sesuai dengan kata-kata Pak Kures ya, waktu kita kuliah dulu itu, Quran selalu menampilkan kilauannya yang seperti mutiara gitu ya. Seperti batu permata yang kita pernah beli di mana itu Faisal Chef di Martapura ya. Jadi Quran itu dari sudut manapun kita melihatnya selalu menampakkan kilauannya gitu. Maka Quran ini luar biasa mestinya kalau dikembangkan di daerah Martapura sana, sehingga berkilau kemana-mana gitu. Seperti batu permata, kira-kira begitu. Gitu Ustaz Halimi ya. Jadi tidak ada maksud bahwa kita mendegradasi kata ijaz. Oke. Justru ekonomi itu bagian dari ijaznya Al-Qur'an ya, dari perspektif penggunaan kata, penggunaan terma, penggunaan kalimat, penggunaan ungkapan, penggunaan gaya bahasa ya. Jadi bahasa kata dan sebagainya singkat padat tapi syarat makna atau bernas, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Prof. Muhbib. Saya pikir menarik sekali ya diskusi kita kali ini, karena ini sudah dekat waktu berbuka puasa mungkin ya. Dan sebelum sudah hampir berbuka ya di sana saya serahkan ke moderator, saya atas nama Ketua Prodi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muhbib. Saya pikir nanti kita akan diskusi lagi, apalagi nanti kita akan mengadakan webinar internasional nanti sekaligus pelantikan IMLA ya, via online saja. Iya. Saya pikir nanti kita buat panel saja nantilah. Panel, mungkin di sini juga ada Prof. Fahmi Arif juga. Beliau saya pikir juga aspek kajian-kajian balaghah sangat luar biasa juga. Guru kita Prof. Fahmi Arif. Dan juga beberapa dosen-dosen lain, saya pikir nanti mungkin agak menarik mungkin dan sebagainya. Terima kasih Pak Muhbib. Ini luar biasa. Oke, sama-sama. Ilmunya Al-Iqtisadul Lughawi ini luar biasa, dan barangkali nanti mahasiswa yang tertarik mengkaji tentang ini, atau barangkali dosen juga, dosen-dosen yang sedang berburu Scopus ini. Kita tuannya Scopus ya. Tuannya Scopus ini ya, saya pikir ya oke. Terima kasih. Dan pada asatidz semua para al-muhibbin al-lugha al-arabiyyah, nashkurukum al-jami' ala hudurikum wa indimamikum wa narakum insyaallah, wa jazilu syukr li Ustaz Muhbib wa syukran lakum. Tafadhal ya Zainal Abidin. نعم أستاذ. نعم نختتم هذا البرنامج. أنا كرئيس الجلسة في هذا المساء المبارك
نطلب منكم العفو والسماحة خصوصا فضيلة الدكتور محبب عبد الوهاب. عفوا يعني يا أستاذ زينال، نرحب نعم. لبعض زملائنا الحضور، أستاذ هنية من مكاسار Oh, Makassar ya. وأستاذ فيصل هندرة من جاكرتا أعتقد حضر معنا، أستاذ صالحة، وأعتقد كثير من زملائنا كثير ya. الحاضرين في هذه الحلقة. شكرا لكم جميعا. تفضل يا 50 يعني 50 يعني. 50. 50. Alhamdulillah. نعم الحمد لله. يا زينال تفضل. نعم أستاذ. ونطلب سماحة إلى الجميع من الأساتذة والزملاء والأصحاب yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. الآن نختتم هذا البرنامج بقراءة البسملة عسى أن يكون هذا البرنامج منفعة لنا واستفادة لنا. Kita mulai lagi nih. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya.